Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan sosiologi sastra pada film yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Perlu diketahui bahwa sosiologi sastra didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Hubungan ini bisa dua arah, yakni bagaimana konteks sosial memengaruhi penulis sastra dalam membangun imajinasinya dan bagaimana implikasi karyanya terhadap kehidupan sosial secara luas. Pendekatan sosiologi mengindikasikan bahwa sastra tidak lagi bersifat otonom sebagai produk imajiner seorang penulis, melainkan ada kaitan erat hubungan saling memengaruhi dan timbal balik antara sastra dan masyarakat. Terdapat 4 aspek yang harus dipelajari untuk mengkaji karya sastra dalam sosiologi sastra. Keempat aspek tersebut adalah konteks sosial pengarang, sastra sebagai cermin masyarakat, genre sastra merupakan sikap kelompok tertentu, dan sastra menampilkan keadaan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, mari satu persatu keempat aspek kajian tersebut di atas diterapkan terhadap film Perempuan Berkalung Sorban yang merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya seorang novelis Abida El-Khaliq. Yang pertama yaitu mengenai konteks sosial pengarang. Karena film karya Hanung Bramantyo ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Abida, maka menurut penulis kajian yang dilakukan terhadapnya adalah segala hal yang berkaitan dengan novel yang merupakan adaptasinya. Untuk mengetengahkan konteks sosial pengarang, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana si pengarang mendapatkan mata pencahariannya, profesionalitas kepengarangan, dan masyarakat apa yang dituju oleh pengarang tersebut. Sebagai seorang sastrawati yang kelak menelurkan banyak karya sastra yang cukup berpengaruh di tanah air, Abidah sudah mengawali persinggungannya dengan dunia tulis-menulis sejak masih bersekolah di pesantren Bangil, Jawa Timur, yang ditamatkannya pada tahun 1984. Sastrawati kelahiran 1 Maret 1965 ini dengan dunia sastra kemudian berlanjut dengan keterlibatannya dengan beragam forum sastra seperti Teater SK. Ketika menempuh pendidikan lanjut di perguruan tinggi, hal ini terbukti dengan kesuksesannya mendapat penghargaan seni dari pemerintah daerah Yogyakarta tahun 1998. Pemenang Lomba Penulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2003 dan memperoleh IKAPI dan Balai Bahasa Award tahun 2008. Di samping itu, aktivitas kesehariannya Abida juga tidak jauh dari dunia sastra yang memang telah lama digelutinya sekaligus yang telah membesarkan namanya. Di samping penulis beragam karya sastra, sastrawati kelahiran Jombang ini juga terlibat dan berperan aktif dalam beragam kegiatan yang berkaitan dengan dunia sastra, seperti pendidikan Forum Pengadilan Puisi Yogyakarta dan apresiasi sastra keliling Indonesia pada Yayasan Indonesia dan Freud Foundation. Dalam menelurkan karya sastranya, tidak jarang Abidah melakukan kajian dan penelaahan lapangan mengenai tema yang akan ia angkat. Sebagai contoh, untuk menghasilkan Perempuan Berkalung Sorban yang kemudian diadaptasikan dalam bentuk film, Abidah melakukan penelaahan lapangan yang cukup lama di beberapa pesantren tradisional di Magelang dan berdiskusi dengan beragam pihak yang selama ini berkecimpung dengan tema-tema perempuan yang menjadi titik sentral novel ini. Yang kedua yaitu sastra sebagai cermin masyarakat.
Dalam konteks ini, melalui novel dan film Perempuan Berkalung Sorban, Abidah ingin menampilkan ke hadapan penikmat karya sastra sebuah realitas mengenai perempuan yang terjadi di sebuah pesantren tradisional. Dalam tradisi yang telah berlangsung lama dan dijadikan pegangan secara turun-temurun di pesantren tradisional, perempuan adalah makhluk yang berbeda dengan laki-laki. Apa yang dapat dilakukan laki-laki tidak dapat dikerjakan oleh perempuan. Begitupun sebaliknya. Inilah beberapa hal yang ditampilkan oleh Abidah dalam novel dan film Perempuan Berkalung Sorban mengenai eksistensi perempuan dalam pesantren tradisional. Gambaran ini merupakan realitas yang terjadi dan mengemuka di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam konteks ini adalah pesantren tradisional yang dipantulkan oleh Abidah dalam karya sastranya tersebut. Perempuan dalam tradisi yang menjadi anutan pesantren tradisional berada di bawah laki-laki dan hanya berperan pada wilayah domestik, seperti rumah tangga saja, sedangkan laki-laki mengambil peranan di wilayah publik yang dapat melakukan apa saja. Yang ketiga yaitu genre sastra adalah sikap kelompok tertentu. Sebuah karya sastra hadir ke hadapan para penikmatnya tentu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa kehadiran sebuah karya sastra memiliki latar belakang dan membawa misi-misi tertentu yang berkaitan dengan pengarang atau penciptanya. Dalam konteks Perempuan Berkalung Sorban, gambaran mengenai perempuan dalam pesantren tradisional yang coba dihadirkan oleh Abidah merupakan upaya untuk menyuarakan tujuannya. Yang keempat, yaitu sastra menampilkan keadaan masyarakat mendetail, layaknya kehidupan yang dilakoni seorang anak manusia. Film Perempuan Berkalung Sorban menghadirkan setiap aspek kehidupan masyarakat ke hadapan para penikmat sastra, mulai dari masa kecil tokoh sentral, keluarga dengan segala dinamikanya, pernikahan lengkap dengan hubungan suami istri yang dilaluinya, pendidikannya, pekerjaannya, hingga upaya-upayanya mewujudkan cita-cita dan pemikirannya. Film ini menceritakan pemberontakan terhadap tradisi dan perjuangan yang dilakukan seorang gadis bernama Anissa di sebuah pesantren tradisional yang menganggap perempuan berada dalam posisi tidak sejajar dengan laki-laki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori sosiologi sastra pada film Perempuan Berkalung Sorban. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.